Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Andini Radisya Pratiwi. Saya Irviani Fauzia akan mencoba menyampaikan refleksi dan review paper atas pembelajaran yang telah dilaksanakan sampai UTS ini dengan judul Pengembangan Prasarana Wilayah dan Kota. Selanjutnya deskripsi pembelajaran, di mana pengembangan prasarana wilayah dan kota merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Di Indonesia sendiri, sistem perencanaan tata ruang wilayah diselenggarakan secara berhierarkis menurut kewenangan administratif, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT-RW Nasional, RT-RW Provinsi, RT-RW Kabupaten Kota, serta rencana yang sifatnya lebih rinci seperti RPJMD, RPJMN, dan lain-lain. Pembangunan wilayah yang ideal adalah pembangunan wilayah yang seimbang antar wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, juga antar wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Adapun tujuan dari pengembangan prasarana wilayah dan kota, yang pertama, membangun pedesaan dan daerah tertinggal, mengurangi ketimpangan antar wilayah, memperkokoh kesatuan ekonomi nasional, menjamin akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, meningkatkan keselamatan lalu lintas, dan menjaga kualitas lingkungan. Sejarah pengembangan prasarana wilayah dan kota, yang pertama dimulai dari zaman pra-kemerdekaan, di mana pada tahap ini fokus kepada eksploitasi sumber daya alam dan kelancaran perdagangan untuk mendukung kepentingan ekonomi Belanda. Dilanjut dengan Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965, di mana rehabilitasi infrastruktur yang ada mulai dikembangkan daripada membangun infrastruktur yang baru. Kemudian lanjut Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Saat ini pertumbuhan ekonomi pesat dan investasi besar-besaran untuk pembangunan infrastruktur. Dan reformasi 1998 hingga sekarang terjadilah desentralisasi dan otonomi daerah. Proses pengembangan dan pembangunan prasarana wilayah dan kota tentunya melibatkan banyak pihak di tiap tahapannya, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, akademisi, swasta, komunitas atau kelompok masyarakat, dan lembaga internasional. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing demi mendukung kelancaran pengembangan prasarana wilayah dan kota. Ada beberapa isu aktual nasional dalam pengembangan prasarana wilayah dan kota. Yang kami angkat, yang pertama adalah pembebasan lahan pada proyek tol Trans Sumatera, di mana masalah yang dihadapi diantaranya adanya tumpang tindih kepemilikan lahan, bahwa status kepemilikan lahan tidak jelas sehingga menyulitkan proses pembebasan lahan. Kedua, harga lahan yang tidak sesuai. Harga ganti rugi lahan dianggap tidak sesuai oleh masyarakat sehingga menimbulkan penolakan dan konflik. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat terkait dengan tujuan proyek, dampak positif dan negatif, serta mekanisme ganti rugi lahan. Kemudian yang terakhir, intervensi mafia tanah yang memanfaatkan situasi ketidakpastian hukum dan informasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Adapun penanganan yang dilakukan, diantaranya pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian ada pembentukan tim terpadu yang melibatkan Kementerian ATR BPN, PUPR, Pemda, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan secara komprehensif. Peningkatan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan berbagai media dan forum untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan, khususnya mekanisme ganti rugi lahan, serta penggunaan mekanisme konsinyasi apabila negosiasi harga tidak mencapai kesepakatan. Isu aktual yang kedua yaitu pendanaan infrastruktur pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau disingkat KCJP, di mana permasalahan utamanya yaitu pembengkakan biaya yang awalnya biaya proyek diperkirakan sekitar 6,07 miliar US dollar, meningkat tajam menjadi 7,27 miliar US dollar dan kemudian direvisi lagi menjadi 8 miliar US dollar. Kenaikan biaya proyek ini diakibatkan berbagai faktor, seperti perubahan desain, penundaan pelaksanaan, dan fluktuasi nilai tukar yang semakin membebani anggaran proyek dan mempersulit pendanaan. Keterlambatan pencairan dana dari berbagai sumber pembiayaan menjadi masalah juga, baik dari konsorsium, pinjaman, maupun penyertaan modal negara atau PMN, serta skema pendanaan yang tidak optimal di mana pemerintah terlalu bergantung pada pinjaman dari luar negeri dan kurang memanfaatkan sumber pendanaan alternatif seperti obligasi, infrastruktur, dan dana talang. Adapun penanganan yang telah dilakukan diantaranya optimasi desain dan pelaksanaan di mana proyek
KCJB ini harus segera mempercepat penyelesaian agar dapat mengurangi biaya pelaksanaan. Skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU untuk menarik partisipasi swasta dalam pendanaan proyek, pinjaman dari China Development Bank atau CDB untuk membiayai sebagian besar proyek, dan penyertaan modal negara kepada PT KAI untuk meningkatkan modal perusahaan dan mendukung pendanaan proyek. Topik kedua yaitu pengelolaan prasarana wilayah dan kota. Perkembangan penduduk yang pesat umumnya tidak dapat diikuti oleh penyediaan infrastruktur, khusus infrastruktur yang berbasis sumber daya seperti air bersih dan energi. Oleh karena itu, di samping aspek perencanaan untuk menyeimbangi kebutuhan dan sediaan infrastruktur, diperlukan juga aspek pengelolaan infrastruktur. Berikut ini adalah pola pengembangan infrastruktur wilayah dan kota yang umumnya mengacu pada prinsip konektivitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan yang disampaikan oleh Nordam dalam Yunus tahun 1994, di mana yang pertama adalah konsentris, yang kedua meloncat atau grid, dan yang ketiga adalah linear. Menurut saya, pola pengembangan infrastruktur di Indonesia merupakan gabungan dari pola-pola tersebut di atas yang tentunya disesuaikan dengan kondisi geografis, kepadatan penduduk, dan potensi ekonomi suatu wilayah. Studi kasus terkait pengelolaan prasarana wilayah dan kota yang pertama, kajian pembangunan infrastruktur, jalan, jaringan listrik, telekomunikasi yang disinergikan dengan pembangunan jalur hijau di kota Tanjung Pinang. Kajian ini merekomendasikan sistem terpadu yang menggabungkan jalur hijau dan jaringan utilitas bawah tanah sebagai solusi masa depan sebagai upaya mewujudkan kota ramah lingkungan yang adaptif, green economic, dan green infrastructure. Kemudian studi kasus kedua dengan judul Tinjauan Strategis Perencanaan Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Kajian ini menyoroti perlunya pendekatan holistik untuk perencanaan infrastruktur transportasi di IKN Nusantara. Dengan menggabungkan teknologi, perhatian terhadap lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan dapat diwujudkan sistem transportasi berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan lingkungan yang ada. Integrasi antara kebijakan, teknologi, dan pemahaman dampak lingkungan akan menjadi kunci utama dalam menciptakan infrastruktur transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Komponen prasarana wilayah dan kota yang pertama dibahas adalah sistem drainase, di mana drainase berasal dari kata drainage yang mempunyai arti mengalirkan, mengeringkan, menguras, membuang, dan mengalirkan air. Sistem drainase merupakan suatu jaringan infrastruktur yang dirancang dengan tujuan mengatur dan mengendalikan aliran air dalam suatu lingkungan, terutama dalam konteks perkotaan. Hal ini mencakup segala bentuk struktur dan saluran yang dirancang untuk mengalirkan hujan dan limbah menuju tempat yang lebih aman. Studi kasus terkait sistem drainase ini berjudul Evaluasi dan Rencana Pengembangan Sistem Drainase di Kota Tegal, khususnya di Kecamatan Tegal Barat. Kajian ini mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan banjir yang terjadi pada saluran perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pendangkalan saluran drainase yang terjadi karena sedimen yang menumpuk di saluran dan juga masalah sampah. Kapasitas saluran drainase yang terlalu kecil menjadi penyebab genangan air, sehingga rencana pengembangan saluran drainase diimplementasikan di lokasi-lokasi di mana kapasitas saluran yang terlalu kecil dengan rencana peningkatan luas penampang saluran drainase. Baru-baru ini, Indonesia dan negara-negara berkembang dan maju lainnya sudah menerapkan konsep drainase berwawasan lingkungan, di mana konsep ini mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas air, serta keberlanjutan ekosistem. Konsep ini menekankan pada pengelolaan air hujan agar lebih banyak yang meresap ke dalam tanah, mengurangi aliran permukaan, dan mencegah banjir. Dengan jargonnya yaitu resapkan air, simpan air, dan alirkan air. Tujuan konsep ini adalah untuk mengelola air hujan secara lebih efisien dan berkelanjutan dengan menekankan pada infiltrasi air ke dalam tanah dan penggunaan air yang lebih bijaksana. Kemudian komponen prasarana wilayah dan kota yang selanjutnya yaitu infrastruktur air bersih. Air bersih sendiri dapat didefinisikan sebagai air yang memenuhi persyaratan kesehatan, baik itu untuk minum, mandi, cuci, dan lain-lain. Konservasi air merupakan upaya untuk melestarikan dan mengelola sumber daya air dengan bijak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bagi manusia, hewan, tanaman, serta menjaga kualitas lingkungan.
Upaya konservasi air seperti pembangunan waduk, penanaman pohon, dan penggunaan teknik pertanian berkelanjutan membantu mengurangi kecepatan aliran air permukaan dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Hal ini mengurangi potensi erosi dan menjaga kualitas air. Erosi dan sedimentasi sendiri merupakan proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di suatu tempat dan terangkutnya material tersebut oleh gerakan angin atau air, kemudian diikuti dengan pengendapan material yang terangkut di tempat lain. Selanjutnya, review paper dengan judul Perencanaan Penerapan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan atau Eko-Drainase di Kawasan Kecamatan Talo. Az-Zahrah tahun 2024 menganalisis kondisi existing sistem drainase yang berada di Kecamatan Talo dan menganalisis perencanaan pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan atau eko-drainase di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa data curah hujan di Kecamatan Talo selama 20 tahun terakhir. Kawasan Kecamatan Talo sendiri merupakan kawasan yang berlangganan dan paling rawan terhadap banjir. Terparah adalah Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Ujung Pandang Baru. Beberapa upaya penanganan telah dilakukan pada drainase seperti pengerukan sedimentasi pada saluran atau perbaikan drainase, namun hanya mengurangi masalah drainase dalam waktu sementara. Sehingga diperlukan desain khusus seperti konsep eko-drainase berwawasan lingkungan yang prinsipnya mengendalikan air hujan agar tidak banyak terbuang dan meresap ke dalam tanah, serta tidak hanya mengatasi permasalahan drainase dalam jangka pendek, tapi menangani permasalahan dengan cara terintegrasi. Bioretensi sendiri merupakan salah satu bentuk sarana dalam pengelolaan limpasan air hujan yang menghubungkan teknik mekanisme alami dengan dukungan konstruksi sederhana yang nantinya berbentuk cekungan kemudian ditanami tumbuhan. Menurut Budi Netro, tahun 2012, air hujan akan kembali meresap ke dalam tanah sehingga konsep bioretensi ini tidak akan menciptakan sarang nyamuk. Kesimpulan penelitian ini di mana perencanaan saluran drainase perlu mempertimbangkan aspek hidrologi maupun hidrolika dan membutuhkan rehabilitasi melalui sistem drainase berwawasan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan penggunaan bioretensi berdimensi 2 kali 23,5 dan 1,5 meter dapat mengoptimalkan kerja saluran drainase dan mengatasi permasalahan banjir di Jalan Gatot Subroto. Lanjut dengan perasaan selama pembelajaran, di mana menurut saya dalam pengembangan prasarana wilayah dan kota tidak hanya terbatas pada peraturan RT RW skala kota saja, namun ternyata bentuk implementasi prasarana yang beragam memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan manusia di masa kini dan bahkan di masa mendatang. Terdapat keterkaitan ilmu sosial dalam pengembangan prasarana wilayah dan kota, diantaranya sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan ilmu politik. Kelima disiplin ilmu tersebut mempelajari aspek non-fisik dari pembangunan wilayah dan kota, serta interaksi manusia, struktur sosial, perilaku, dan dinamika masyarakat. Hal menarik bagi saya dalam mata kuliah pengembangan prasarana wilayah dan kota ini, yaitu adanya interaksi dinamis antara aspek ekonomi, sosial, fisik, dan lingkungan yang ternyata dapat membentuk karakter dan kualitas hidup di suatu wilayah. Evaluasi dan analisis pembelajaran. Pengembangan prasarana wilayah dan kota membawa dampak positif seperti peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun ternyata, hal ini menimbulkan dampak negatif terutama terhadap lingkungan dan sosial, antara lain polusi, berkurangnya RTH, kesenjangan sosial, dan perubahan budaya lokal. Dampak sosial yang juga timbul seperti adanya penggantian lahan masyarakat yang tidak sesuai nominal yang diharapkan, pemukiman masyarakat yang mulai terpinggirkan. Menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur, pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur yang masif, di mana dibuktikan dengan anggaran pengembangan wilayah dan kota melalui peningkatan infrastruktur memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan alokasi anggaran pada sektor lainnya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lain seringkali menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, mobilitas, dan kualitas hidup masyarakatnya. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kemampuan dan produktivitas kota dilakukan pembangunan prasarana dan prasarana kota yang baik prasarana dan sarana dasar maupun pendukung ekonomi perkotaan. Pembangunan prasarana dan sarana kota dilakukan secara terpadu sesuai dengan tata ruang kota, termasuk peningkatan pengelolaan pemanfaatan prasarana kota, terutama dalam hal pengoperasian dan pemeliharaannya. Untuk itu, perlu sebuah perencanaan perkotaan berkelanjutan yang matang agar produk pembangunan tidak hanya berjalan dalam kurun waktu yang relatif singkat sehingga terkesan memboroskan biaya. Bagi saya, dalam pembelajaran pengembangan prasarana wilayah dan infrastruktur ini, tentunya membuka pemikiran dan pendapat saya tentang bahwa
Pengembangan prasarana wilayah dan kota di Kota Cimahi khususnya bertujuan untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota inti dari Pusat Kegiatan Nasional atau PKN Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan. Kota Cimahi sendiri sudah memiliki RT/RW Kota Cimahi yang diatur dalam Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 yang berfungsi sebagai acuan dalam penataan ruang wilayah dan kota. Prasarana yang dikembangkan meliputi berbagai aspek termasuk prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Berikut daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam melaksanakan review paper ini dan juga Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.